Ini adalah produk dari perusahaan yang akan saya bahas di kali ini, yang mana perusahaannya secara omset itu mengalami penurunan, tetapi secara net profit ini malah bertumbuh dibandingkan tahun lalu. Apa yang menyebabkan hal itu dan perusahaannya apa dan berapa potensi dividennya? Karena kalau saya cek ini perusahaannya juga mempunyai histori yang sering bagi dividen. Perusahaannya adalah PBID. Oke, saya akan ulas laporan keuangan tahunan 2023 dari PBID. Check this out. Saya take video ini di tanggal 14 Maret 2024 jam 11.10. Kondisinya ISG-nya saat awal opening turun merah lalu naik lagi, dan saat saya take ini kondisinya di 7.440 atau naik 0,20%. Kalau kita lihat dari IHSG penopang yang naik itu BCA naik 1,75, porsinya 10% sendiri, meskipun BRI turun 3,9 ya. Lalu ada TPIA yang naik 4%, ASI naik 1,94, AMRT 2,12, dan juga UNTR naik 1,16%. Ada di SSA ini juga naik 7,61%. Itu 20 saham top market cap yang ada di IHSG. Oke, kali ini kita akan bahas PBID. Aslinya saya mau membahas ini juga BPII, di mana mereka itu mau stock split. Cuman ini sahamnya kena suspend ya, tidak ada perdagangan sama sekali. Jadi buat apa saya bahas? Karena ini di sini. Nah, ini BPII dari bareksa.com ada news 13 Maret 2024 atau kemarin berencana melakukan stock split 1:20. Cuman karena ini tidak tidak ada perdagangan ya beberapa kali, ya udah saya tidak akan membahas ini BPII. Oke. Kita akan membahas lebih ke PBID, yang mana kemarin kalau nggak salah kita sudah share laporan keuangannya naik 6,0 atau 6% secara year on year atau dibandingkan tahun lalu. Secara Q on Q atau kuartal keempat dibandingkan kuartal ketiga ini naik 31%. Nah, setelah saya cek lagi ternyata si PBID ini secara revenue itu mengalami penurunan, yaitu 4,7 T, padahal tahun lalu 5 triliun. Yang menarik yaitu net income-nya bisa 374 atau lebih tinggi dibandingkan tahun lalu di 353 miliar. Nah, ini laporan keuangannya kita bahas. Sebelumnya aslinya PBID pernah kita bahas ya. Silakan dicek aja di channel, lalu ketik aja PBID di sini. 1 tahun yang lalu kita sudah bahas tentang PBID. Kali ini kita akan bahas kembali update-nya. Oke, kita cek asetnya 362M ya, bertambah tahun lalu 263. Harusnya ini penghasilan keuangan juga naik. Kalau kita cek 362 ini porsinya paling banyak deposito berapa persen ya. Oke, kita cek depositonya ada 144. Oke, mayoritas masih dalam bentuk cash. 144 dibagi 362 39,7 ya, 40% lah ya, let's say. Terus sisanya ada di kas ya, di bank 214 M. Oke, bentar. Ini belum kita cek yang mana imbal hasilnya ini 4 sampai 7,5% ya. 144 M. Sebelumnya itu 119,5 M. Adanya penurunan, tetapi dari segi imbal hasil ini naik ya. Tuh. Oke, piutang, mereka juga ada piutang 335 M juga. Jadi menarik ya, 300 tambahin 600 setengah T lah. Oke, kita kembali ke atas. Liabilitas perusahaan kalau kita cek ada utang bank 150 M, turun sebelumnya 211. Oke, utang bank ini juga ada 2 M. Lalu udah itu aja. Jadi kalau di total 153 lah ya. 153 ini bisa ke cover dengan kasnya ya, sudah bisa ke cover. Oke, tuh. Oh iya, mereka punya persediaan 1 triliun. Kalau kita cek di sini di note 7 ya. Cek dulu note 7 persediaan
Oke, Note 7 ada barang baku untuk diproduksi 498 M. Lalu barang jadi 296. Nah, ini bisa jadi sales nantinya biji plastik untuk dijual 296 M ya, ini minimal lah dapat itu, dapat tambahan sales sekian lah. Oke, masih oke lah ya, secara hutang masih bisa ke cover. Kalau kita total hutang berbunganya itu masih bisa di cover oleh kasnya ya. Masih bisa di cover oleh kasnya. Kasnya 362. Bahkan kalau kas ditambah piutang ya, piutangnya ini kan 300, berarti 600-an lah. 600-an ini buat nembel semua hutang itu masih bisa ya. Hutangnya totalnya 565, itu semuanya bisa ke cover dengan kas ditambah dengan piutang atau mereka memberikan pinjaman pada yang lain gitu. Ini termasuk sehat ya perusahaannya termasuk sehat. Kalau kita lihat ekuitas saldo laba yang belum ditadangkan, mereka ada 1,6 bertumbuh ya, ini menarik, 1,6 T. Oke, secara value oke. Dan secara market cap sekarang di 2,7 T. Terus enterprise-nya atau harga wajar menurut Stockbit itu 2,5. Oke, itu aja. Nah, ini dari penjualannya tadi ya kita bahas. Nah, ini turun 4,7. Kalau kita cek penjualannya di sini di note di note 28 net sales-nya sendiri kita melihat bahwa perusahaan ya 4,7 T itu mayoritas lokal. Mereka ada ekspor tapi hanya 93 M, tipis banget. Terus juga pihak berelasi itu hanya 400-an M, jadi nggak ada 10% lebih dikit lah ya. 416 dibagi 4703. Ya 8%, bahkan nggak ada 10%, 8%-nya sendiri itu pihak berelasi ada hubungannya lah. Dan mayoritas itu ke kemasan plastik. Nah, kemasan plastik, biji plastik 1,1, lain-lain 343 M. Oke. Dan so far ini bahkan secara omset ini semuanya mengalami penurunan gitu. Ini menunjukkan bahwa agak berat untuk PBID omset di atas 5 triliun gitu. Kalau kita cek tahun 2021 juga 4,4. Kalau kita cek juga di sini ini palingin. Oke, kita cek secara historikalnya tahun-tahun sebelumnya secara revenue perusahaan ya. Nah, ini masih belum bisa di atas 5 triliun ya sejak 2017 ya. Dan sekarang 4,7. Paling tinggi itu 2022 5 triliun. Nah, ini tantangan tersendiri buat PBID. Bisa nggak mereka di atas 5 triliun untuk SE omsetnya. Kita balik lagi. Nah, di sini ada penurunan dari beban pokok penjualan yang jadi 3,8 triliun. Penurunan paling tinggi itu di beban pokok produksi. Ini juga turun 2,4. Bahan baku yang digunakan, oke, ini naik jumlah beban. Nah, dari sini udah turun. Pembeliannya hanya 2 T. Mereka aja persediaan bahan baku itu mereka hanya beli 2 T. Padahal secara awal tahun persediaannya ya sama aja. Bahan baku yang digunakan 2 T, beban pabrikasi ini naik-naik. Jadi ini secara pembelian mereka turun. Persediaan proses, oke, itu aja sih. Terus kenapa kok bisa makin pesat? Kalau kita lihat di sini secara net bisa naik ya. Kalau cek di sini, mana ya? Nah, ini saat laba bruto atau gross profit perusahaan ini sudah naik ya. Berarti kuncinya itu di beban pokok penjualan. Kalau tahun lalu 4,2 T, 4,2 itu porsinya berapa persen dari omsetnya sih? Nah, itu 83-nya, 83,4. 83,4 kalau sekarang itu senilai 81. Nah, dari sini aja udah kegerus. Ini yang membuat laba brutonya di sini sudah naik. Jadi perusahaan sudah makin bisa dikatakan berhasil menekan lah. Tapi tantangannya tersendiri di salesnya ya. Kenapa kok nggak bisa growth di atas 5 triliun gitu.
dari segi ini beban penjualan, beban umum ini masih naik, masih growth, masih tinggi. Nah, tadi sudah saya bahas saat di kasnya harusnya pendapatan keuangannya naik, dan di sini tercermin 11 M mereka dapat sebelumnya ya 7,9. Kalau dicek di note 33 di sini pendapatan keuangan itu ada, nah jasa giro 4,8, deposito ini juga naik 4,2, sebelumnya 2,2, naik 2 M. Bunga obligasi tipis lah ya, tipis. Jadi itu sih, itu yang membuat perusahaan masih bisa naik sih. Pendapatan lain-lain, nah ini yang gede juga. Mereka dapat pendapatan lain-lain secara net itu 19 miliar. Sebelumnya hanya 1,4 M. Ya, 1,4 M. Sebelumnya 1,49, sekarang 19. Apa yang membuat naik? Yaitu ada laba selisih kurs. Nah, ini bisa Bapak Ibu dan teman-teman hiraukan. Kalau ini dihiraukan berarti kurangi 2 triliun ya, kurangi 2,5. Berarti mereka aslinya pendapatan lain-lainnya cuman bersihnya let's say 15 sampai 17 T lah. M, sorry. 15 sampai 17 M doang. Gitu. Jadi itu yang membuat, that's why net profitnya naik jadi 374 M. Bentar, mana nih tadi pendapatan lain-lain. Nah, ini 19 ini gede banget ya. Yang membuat ininya juga gede 481. Kalau ini dikurangi 2 ya berarti kan 479 gitu. 479 ini masih bisa naik lah. Tapi tidak sesignifikan itu. Sudah terjawab bahwa hasilnya adalah memang dari mereka berhasil menekan beban pokok penjualan, itu aja sih. Dan dari pendapatan lain-lainnya growth-nya lumayan. Nah, ini arus kasnya. Arus kas aktivitas operasi mereka naik 508 M. Ini karena naiknya signifikan ya. Sebelumnya 209. Nah, ini sebelumnya hanya 209 karena bayar pemasok itu 4,1 sendiri. Kalau sekarang hanya 3,5, turun drastis. Terus mereka juga bayar kas untuk beban operasi juga turun. Itu sih yang membuat perusahaan masih bisa aktivitas operasinya naik. Terus aktivitas investasi mereka keluar 143 M. Wow, keluar. Itu ya, dimana mereka naruh di obligasi ya, di sini 109 M. Di sini kan tulisannya perolehan, kalau kurung buka berarti kan dikurung ini kan negatif, berarti mereka keluar 109 M. Aktivitas investasi mereka keluar. Terus beli aset tetap ya 70 M. Oke, kalau aktivitas pendanaan mereka keluar 241 untuk bayar hutang-hutang nih harusnya. Ya hutang bank jangka pendek mereka nambah ya, keluar 742. Tapi juga dapat 708 nih, biasanya refinancing aja, wajar. Dividen, nah ini dari sini mereka menunjukkan bahwa rajin bagi dividen ya, 2022-2023 187,5 M mereka keluarkan. That's why di sini kas dan setara kasnya naik 348, naik signifikan. Tuh sudah terjawab. PBID kondisinya kalau di Stockbit ini udah harga wajar sih. Tapi kalau kita cek berdasarkan history, PI-nya tuh 7, PBV-nya 1. Nah, based on PBV ini udah press in. Kalau PI 7. Oke, masih murah. Kalau kita cek secara historical bandingkan sebelum-sebelumnya. Oke. Secara PI 7 ini termasuk wajar ya. Sebelumnya juga 7 juga sih. 7, cuman ini 7 yang di bawah rata-rata sih. Rata-rata 7,3 lah. Tertingginya 8,35 dan kondisi 835 itu 848 ini. Kondisinya EPS-nya hanya 185 per lembarnya. Sekarang kan 199. Harusnya kondisi PI 8 atau 9 ini bisa. Jadi masih bisa growth lah harusnya. Di harga 1.600 perusahaan ini masih bisa kalau saya melihat. Oke, itu kalau dicek secara historical corporate action, dividen 2021 itu 110, sebelumnya 100. Berarti based on laba 2021 ini 101. Berdasarkan laba 2021 itu kan 110 ya laba EPS dividennya. Jadi 50% lah ya, 50%. Kalau tahun lalu 100 dibagi 188, 53%. Dengan asumsi ya dividen hanya 100 lah.
hanya 50% dari EPS 199,55 kali 0,5. Yang minimal ini bagilah 99,75. 775 ya, kita bagi dengan harga sekarang 14.30, 7%. Ini termasuk gede sih. Termasuk gede dividen yang akan dibagikan oleh PBID. Kalau dicek di sini paling kecil 100 sih. Paling kecil 100, dan ini make sense sih kalau saya lihat. Dividen 100 masih make sense untuk PBID. Jadi dividen 100 dan secara yield harga sekarang di 7% nih, yieldnya gede banget, termasuk yieldnya gede banget dibandingkan terakhir kita bahas itu perusahaannya adalah si SMGR ya, lebih gede si PBID kalau nggak salah. Kalau dibandingkan siapa ya, Astra, masih gede Astra as a dividend yield. As a dividend yield PBID gede, masuk 7%. Oke, mungkin itu. Dan cara PI ini masih murah ya, tapi secara PBV udah press in. Mungkin itu kalau saya melihat peluang perusahaan ini masih growth. Tantangannya ke depan agak menjadi tantangan karena secara tadi ya, omset belum bisa capai lebih dari 5 triliun lagi. Dan kita lihat dari segi bisnisnya semuanya mengalami penurunan, jadi menjadi tantangan tersendiri ya 2024 nantinya seperti apa PBID. Cuman dari segi kesehatan perusahaan, ini perusahaan sehat, sangat bagus kesehatannya. Tantangannya lebih ke as a bisnisnya aja sih. Mungkin itu yang bisa saya bahas secara dividen, worth it, dividen yieldnya gede. Dan semoga bermanfaat, dan see you on the next video. Bye bye.